Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Yang saya hormati kepada keluarga besar Bapak Kiai Muhammad Hamid Ashar dan beserta ibu, dan yang saya hormati keluarga besar dan Yusro dan Sajadi. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah menyelesaikan Khatmul Quran, dan mudah-mudahan segala amal soleh kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungannya, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufiknya sehingga kita bisa menjalankan kehidupan kita ini di dunia dengan penuh dengan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya barangkali ingin menjelaskan ada satu pertanyaan yang disampaikan kepada saya tentang hukum menerima hadiah undian dari lembaga keuangan konvensional. Karena ini ada satu pertanyaan dari jamaah yang kebetulan dapat 1 unit Pajero dari Bank Jawa Tengah. Nah, itu tanya kepada saya, Ustadz, apakah boleh 1 unit Pajero itu saya ambil, karena kami harus bayar pajaknya 60 juta, lalu kemudian dapat 1 unit mobil karena namanya keluar, itu nilainya yang mobilnya sekitar mungkin 600-an juta rupiah. Maka saya jelaskan tentang masalah tersebut. Secara umum, hibah salah satu bentuk tasarruf itu hukumnya mubah, dibolehkan. Bahkan kita diperintahkan apabila mendapatkan satu hadiah atau hibah dari saudara kita sesama muslim atau tetangga kita, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk saling membalas hadiah tersebut. Artinya, jika hari ini kita mendapatkan tengkleng dari tetangga kita, maka hendaknya besoknya atau kapan kita berusaha untuk memberikan hadiah kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita sebagai bentuk hal yang sunnah, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka secara hukum asal, hibah itu atau hadiah dari siapapun maka tidak mengapa. Cuman yang jadi persoalan, bagaimana hadiah itu didapatkan dari sebuah lembaga keuangan dan juga dari proses Qur'an atau undian. Berkaitan dari sisi undian, maka selama tidak membayar tidak ada masalah. Sebagaimana kita datang ke acara atau sebuah pertemuan, lalu sahibul bait memberikan hadiah, cuman tidak bisa diberikan kepada semuanya, lalu kemudian diundi atau Qur'an, maka tidak mengapa selama peserta yang akan mendapatkan hadiah itu tidak membayar sama sekali, atau hadiah tidak didapatkan dari iuran peserta. Tapi kalau hadiah itu diperoleh dari iuran peserta, maka itu sudah masuk maisir atau qimar, perjudian. Maka bukan dari sisi itu. Lalu bagaimana dari sisi hadiah itu didapatkan oleh lembaga keuangan dari keuntungan ribawi? Maka ini terjadi perbedaan pendapat dalam para ulama tentang mendapatkan harta dari pemberian orang yang hartanya mungkin didapatkan dari yang haram. Ini terjadi perbedaan pendapat. Maka saya tidak menjelaskan dari sisi itu, tapi saya menjelaskan dari sisi apakah
hadiah itu ada unsur praktek riba di dalamnya atau tidak. Nah, itu yang kemudian menjadi sorotan. Kita tahu bahwa ketika kita mengendapkan uang kita di lembaga keuangan baik konvensional ataupun di bank syariah, kalau di konvensional adalah sifatnya tabungan atau titipan yang diperjanjikan dengan bunga, maka bunga yang diperjanjikan di awal tentunya menjadi haram. Kemudian begitu pula apabila kita menabung di lembaga keuangan syariah, maka kita pun akan menggunakan dua akad. Satu wadi'ah yaitu titipan, yang kedua mudharabah atau investasi. Maka tiga akad ini, tiga produk, satu di bank konvensional yaitu dengan menggunakan titipan atau tabungan, itu pun akadnya akan berubah menjadi qard. Begitu pula akad yang terjadi di lembaga keuangan itu pun juga akan berubah menjadi qard. Kenapa demikian? Karena wadi'ah yang ditetapkan di akad di awal dalam lembaga keuangan syariah manapun itu titipannya hanya bersifat wadi'ah yad ad-dhamanah, yaitu bukan yad al-amanah. Artinya lembaga keuangan boleh memakai barang titipan itu, sehingga ketika dipakai oleh lembaga keuangan baik konvensional atau bank syariah, maka titipan itu berubah menjadi qard atau utang piutang. Maka apabila itu menjadi utang piutang, maka kata para ulama, ini apabila memperjanjikan di depan sebuah manfaat atau imbalan atau tambahan atau bonus, maka hukumnya menjadi haram. Kenapa? Karena uang yang kita titipkan itu sejatinya akan dipakai oleh bank. Ketika dipakai oleh lembaga keuangan, maka sejatinya bank itu utang dengan kita atau nasabah. Maka apabila bank memperjanjikan sesuatu di depan, maka hukumnya ini menjadi masalah. Memang ada beberapa produk di lembaga keuangan syariah. Saya tahu ada produk tabungan emas, tabungan yang akan didapatkan hadiah emas, yang nabung 1,4 juta, setor di awal, lalu 300.000 selama 3 tahun tidak diambil, maka diambil setelah 3 tahun dari total yang disetorkan utuh, plus dia mendapatkan satu emas antam senilai 1 gram atau senilai 1 juta rupiah kalau sekarang. Nah, maka ini adalah praktek riba, karena nggak mungkin lembaga atau orang yang dititipi sudah dititipi lalu harus ngasih hadiah, rugi, bangkrut dia. Maka kenapa dia mau ngasih hadiah? Karena ada udang di balik bakwan, yaitu mereka menginginkan para nasabah itu menitipkan uangnya sehingga bisa dipakai untuk modal, yang itu merupakan bentuk akad menjadi qard. Maka memperjanjikan sesuatu di awal maka hukumnya haram. Sebagaimana yang terjadi dalam nasabah atau jamaah yang bertanya tentang 1 unit pajero yang dia dapatkan dari lembaga keuangan konvensional, di mana dia menabung, lalu bank mengiming-imingi kalau tabungannya lebih dari sekian akan mendapatkan 1 kupon, dan kupon itu akan diundi dan akan mendapatkan hadiah unit pajero. Maka ini menjadi sebuah manfaat yang dipersyaratkan di awal atas sebuah transaksi utang piutang, dari akadnya wadiah menjadi utang piutang, maka ini kemudian menjadi haram. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, bahwa setiap akad utang piutang yang mengambil manfaat apapun atau tambahan apapun maka hukumnya riba. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini tentang masalah utang piutang yang memunculkan satu manfaat. Ini tentang hadiah. Ada pula yang bertanya tentang, Ustadz, bagaimana saya lembaga yayasan menempatkan dana kami dengan akad mudharabah.
di lembaga keuangan boleh atau tidak? Karena kalau dengan mudharabah maka uang kita akan bertambah karena ada bagi hasil. Kalau wadiah maka uang kita tidak bertambah. Maka yang perlu diperhatikan, para ulama sudah membahas tentang masalah ini, bahwa pengurus itu sifatnya adalah diberikan amanah atas harta umat, yaitu di sebuah yayasan. Maka tidak boleh menempatkan dana umat pada posisi yang bisa merugikan atau hilang, yaitu apabila ditempatkan dalam bentuk tabungan mudharabah, maka resikonya apabila banknya bangkrut, maka uang dari lembaga yayasan tersebut yang dititipkan dalam akad mudharabah maka juga akan ikut hilang. Maka ini sama saja menempatkan pada sesuatu yang membahayakan. Dan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika ditanya tentang masalah zakat yang diinvestasikan, ya, dana zakat yang ditunda pembagiannya lalu diinvestasikan, beliau mengatakan ini adalah bentuk kezaliman karena menempatkan dana mustahik dengan pada posisi yang bisa merugikan, memang bisa menguntungkan juga, tetapi pada posisi yang bisa merugikan, ini adalah sebuah bentuk kesembronoan dan menunda penyerahan harta zakat kepada mustahik dengan diinvestasikan, itu juga merupakan bentuk kezaliman, menunda hak dari para mustahik zakat, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Ini tentang permasalahan yang ditanyakan kepada saya berkaitan dengan masalah hadiah. Maka kita harus membedakan antara hibah, antara jual beli, antara ariyah pinjaman dengan antara qard utang. Karena kadang kita sering menamakan orang utang itu dengan orang pinjam, padahal pinjam dengan utang itu berbeda. Maka yang betul itu adalah simpan utang, bukan simpan pinjam. Karena pinjam itu menurut bahasa fikih itu namanya ariyah, sedangkan utang itu adalah qard. Sedangkan ariyah itu adalah daf'u malin liman yantafi'u bihi tsumma yarudduhu, sedangkan qard daf'u malin liman yantafi'u bihi tsumma yaruddu badalahu. Jadi ada dua hal yang membedakan antara pinjam dengan utang. Kalau pinjam itu tidak terjadi pemindahan kepemilikan. Saya pinjam sendal kepada seseorang untuk kamar mandi, ketika saya ditanya sendal siapa, saya mengatakan ini sendal pinjaman, ini sendalnya si fulan, sehingga tidak terjadi pemindahan kepemilikan. Begitu pula dalam pinjam, itu yang dikembalikan zatnya yang kedua adalah sama. Kalau sendal jepit yang dipinjam itu kerowak separuh, yang dikembalikan yaitu kerowak separuh jamuran. Nah, itu yang memang zatnya itu yang dikembalikan. Tetapi kalau dalam utang, itu yang pertama terjadi pemindahan kepemilikan, di mana ketika saya utang sepeda motor, saya beli dengan cara utang, orang tanya ini sepeda motor siapa, saya akan mengatakan ini sepeda motor saya, meskipun hasil utangan. Ketika saya dapat utang 5 juta, saya ditanya orang, ini uang 5 juta ini uang siapa? Uang saya, meskipun hasil utangan. Karena itu menunjukkan terjadi pemindahan kepemilikan dari orang yang mengutang kepada orang yang berhutang, yaitu saya misalnya. Nah, maka utang itu atau qard terjadi pemindahan kepemilikan. Yang kedua, dalam utang itu yang dikembalikan zatnya berbeda. Kalau kita utang uang, tentunya yang kita kembalikan uang yang sama, nilainya sama, tapi nomor serinya berbeda. Kalau kita utang sendal 1 lusin kepada tetangga toko, maka kemudian ketika kita kulaan, kita kembalikan juga sandal dengan merek yang sama, warna yang sama, jumlah yang sama, ukuran yang sama, tapi zatnya berbeda dengan yang kita utang kemarin. Itu namanya utang. Makanya yang betul sesungguhnya adalah simpan utang, ya, bukan simpan pinjam. Tapi karena kita sudah kadung biasa menggunakan kata-kata pinjam daripada utang, maka kalau ada saudara teman atau mau datang mau pinjam, Bu, berapa uang 5 juta? Oh bisa, kasih aja 5 juta. Nanti mau pulang ambil lagi, sebab dia cuma pinjam. Ya, pinjam itu berarti enggak dipergunakan untuk dihilangkan, untuk dihabiskan, tapi hanya sekedar dilus-lus atau untuk ganjel lemari. Nah, itu namanya pinjam. Nanti kembalikan nomor serinya sama.
Nah, ini tentang perbedaan masalah utang dan pinjam. Karena di masyarakat juga banyak yang belum paham. Bahkan ada sekolah TK di salah satu masjid, Mas Iqbal mungkin tahu, itu ada pengurusnya sampaikan kepada saya, Ustadz, alhamdulillah Ustadz, saya sebagai pengurus itu di TK kami dapat bantuan dana 200-an juta, lalu kemudian kami investasikan dalam bentuk mudharabah, lalu kemudian setiap tahun saya keluarkan zakat. Memangnya mana ada zakat dikeluarkan untuk yayasan? Harta yayasan itu harta umat, harta bukan kepemilikan penuh oleh seseorang, maka tidak ada wajib zakat. Nggak ada yayasan berzakat, itu tidak ada. Yang kewajiban zakat adalah per orang. Ini ada pengurus yayasan TK yang kemudian dia keluarkan zakatnya dari dana yayasan setiap tahun 2,5% diberikan kepada mustahik. Ini tidak tepat, karena yang punya kewajiban untuk membayar zakat itu adalah manusianya, bukan yayasannya. Maka sama seperti kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal, orang yang bisa berhutang itu adalah orang yang mampu menanggung hutang. Nggak ada ceritanya masjid punya utang, sekolah punya utang, ini nggak bisa. Maka ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan ini cukup bagus pendapat beliau. Kenapa? Karena ketika pemimpin, ketika kepala sekolah, ketika yayasan utang, ya bertanggung jawab ya pengurus itu. Bagaimana cara mengembalikan? Bukan sekolahnya. Saya ngisi di sebuah organisasi besar di Indonesia ini, pengurus-pengurus di satu kecamatan kumpul lalu tanya salah satu pengurusnya, Ustadz, saya itu ngutangi organisasi kami di bawah kami, misalkan kayak SD SMP itu kepala sekolahnya utang ke kami utangi 1,2 miliar, kadang 2 miliar. Setelah jatuh tempo ditagih kepala sekolahnya, kan yang utang bukan uang, yang utang bukan saya, tapi yang utangkan sekolah saya, silakan tagih ke sekolah. Nah, ini sekolah nggak mungkin bisa bayar, yang bisa bayar itu ya pengurusnya. Bagaimana cara dia mengupayakan untuk membayar? Maka ketika seorang presiden utang, ya maka ya tentunya yang bertanggung jawab adalah presiden. Ketika digantikan presiden berikutnya, berarti presiden berikutnya harus siap untuk mengupayakan pembayaran hutang oleh presiden sebelumnya. Ya. Maka utang itu tidak bisa dilakukan oleh sesuatu yang tidak mampu untuk menanggung. Karena masjid tidak mungkin bekerja, sekolah tidak mungkin bekerja untuk membayar utang. Yang bekerja adalah pengurus-pengurus. Nah, ini yang kemudian contoh hal tentang sederhana. Dan masih banyak lagi masyarakat yang kadang tidak membedakan antara zakat, infak, dan sedekah. Kadang dana infak, dana zakat, dana sedekah dicampur adukkan, lalu dibagikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Nah, ini yang kemudian menjadi problem menurut 4 imam madzhab. Karena 4 imam madzhab sepakat bahwa zakat itu hanya diberikan kepada 8 mustahik zakat, dan itu adalah orangnya. Maka tidak bisa zakat digunakan untuk membangun masjid, kecuali ada satu pendapat dari Syekh Yusuf Qaradawi hafizahullah taala. Beliau berpendapat boleh untuk bangun masjid, tapi dengan syarat masjid itu memang ditampung orang-orang miskin. Artinya masjid itu diperuntukkan orang-orang miskin. Nah, ini pendapat beliau, tapi pendapat beliau ini juga dibantah oleh sebagian para ulama bahwa itu tetap tidak tepat, karena zakat itu hanya diberikan kepada orangnya. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan di dalam ayat Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha, itu beliau sebutkan bahwa kalimat ayat itu didahului dengan kata innama. Innama itu tidak menggunakan inna tetapi pakai mim, sehingga innama itu menunjukkan sesungguhnya hanyalah. Maka pembatasan berarti zakat hanya pada 8 golongan, di luar itu tidak boleh. Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Kecuali ada satu ulama yang menafsirkan fisabilillah itu apapun bisa, yang penting fisabilillah kebaikan. Bangun masjid, bangun sekolah, apapun itu fisabilillah, maka masuk golongan itu. Nah, ini salah satu ulama namanya Imam Al-Ghazali. Tapi pendapat ini sangat minoritas pada zaman itu dan dibantah oleh jumhur ulama dari 4 imam madzhab. Tetapi justru pendapat beliau inilah yang kemudian di masa sekarang banyak dipakai. Maka saya tidak mengambil pendapat ini, ya, tapi mudah-mudahan ini ijtihadnya para ulama. Jika benar dapat 2 pahala, jika salah mendapatkan 1 pahala. Tetapi pendapat yang rajih tentunya apa yang disampaikan oleh 4 imam madzhab, bahwa
zakat itu hanya diberikan pada 8 asnaf, yaitu orangnya bukan selain orang, maka tidak bisa pemanfaatan zakat itu dikelola secara serampangan sesuai dengan kehendak pengurus tanpa harus memperhatikan siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan dana zakat tersebut. Ini berkaitan dengan zakat atau pengelolaan zakat. Saya pernah diundang di sebuah lembaga zakat. Dia mengatakan begini, Ustadz, di lembaga zakat kami ini salah satu yang menjadi andalan kami adalah wakaf produktif, wakaf tunai produktif, dan marketing kami sangat semangat untuk mencari wakaf tunai produktif. Nilainya adalah 1 juta rupiah. Kenapa semangat? Karena dalam kebijakan yayasan di lembaga zakat kami yang pusatnya di Jakarta, di Solo, dan dimanapun ada banyak cabangnya, itu marketingnya itu bagiannya adalah 40%. Jadi kalau ada orang wakaf tunai produktif itu 1 juta rupiah, maka marketingnya bagiannya adalah 400.000. Memang ini tidak disampaikan kepada muhsinin yang menyumbang, tetapi langsung nanti dicoplok oleh pihak yayasan lembaga zakat tersebut. 40% diberikan kepada marketing, yang 600.000, 60% diberikan kepada yayasan untuk dikelola sebagai wakaf tunai produktif. Ini nggak benar. Namanya wakaf itu berarti mana ada saya dapat wakaf tanah 20 meter maka saya potong 500.000 karena saya yang mencarikan tanah wakaf, saya bangun rumah sendiri yang 1.500 saya buat pondok. Ini nggak benar. Namanya wakaf itu berhenti, maka ya hanya itu yang kemudian dikelola. Kalau dia ingin mendapatkan istilahnya upah atau apapun, itu maka bisa dicari dari dana-dana infak yang lain sifatnya umum, bukan yang sifatnya khusus. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Setengah jam persis, masih ada 5 menit. Kalau wakaf produktif itu katanya yang diwakafkan hanya hasilnya, jadi barangnya tetap milik si yang punya. Betul. Jadi seumpama nanti dia wakaf ke yayasan A, ya pokoknya selama dia masih berjalan ya dikasihkan terus. Tapi kalau dia nggak berjalan, itu bisa diambil si wakaf itu dipakai oleh lain. Ya, pertama ketika orang menyerahkan wakaf itu maka harus ada wujudnya. Kalau dia serahkan wakaf 100 juta, sedangkan diwakafkan hasilnya, hasilnya aja belum ada, bagaimana bisa dia mewakafkan? Maka sesungguhnya diwakafkan itu ya uang 100 juta itu, bukan hasilnya. Kalau dia ingin mewakafkan hasilnya berarti nanti. Jadi dia suruh putarkan dulu modal 100 juta, kalau hasil, nah itu yang diwakafkan. Berarti belum ikrar wakaf. Lawang itu mencarinya itu sudah ikrar wakaf. Wakaf tunai 1 juta rupiah. Berarti yang diwakafkan uang 1 juta rupiah, bukan hasilnya. Aneh kalau orang mau wakaf, saya mau wakaf Pak 100 juta, tapi hasilnya, lah mana hasilnya belum ada nanti. Berarti wakafnya nanti aja Mas, jenengan putar dulu dapat hasil ya jenengan wakafkan, kan begitu. Mana ada orang wakaf sesuatu yang diwakafkan itu belum berwujud dan belum ada, ini nggak bisa. Maka harus namanya wakaf itu berhenti. Makanya wakaf tunai produktif ini dipermasalahkan oleh sebagian para ulama. Salah satunya beberapa ulama mengatakan namanya wakaf itu harus berhenti, dan yang nadirnya itu harus betul-betul menjaga harta itu supaya tidak hilang atau berkurang. Nah sekarang kalau wakaf produktif itu diinvestasikan, maka ada risiko harta itu akan berkurang. Lah maka disanalah muncul dalam bentuk wakaf produktif yang pada zaman modern ini cukup gencar, itu kemudian dilakukanlah asuransi. Ya, jadi wakaf tunai produktif itu diasuransikan. Nah, terus asuransinya modelnya gimana? Apakah at-ta'min at-tijari, jual beli resiko, atau at-ta'min at-ta'awud? Nah, ini menjadi permasalahan lagi. Nah, ini yang kemudian dikejar banyak problem ya tentang wakaf produktif. Saya tidak membahas tentang apakah mekanisme dalam wakaf produktif, tetapi dari sisi pencopotan 40% itu yang saya
bahas itu. Wallahu taala a'lam. Itu bukan Ya, kecuali kalau dia sudah, Mas saya mau titip uang 100 juta, tolong ini diputarkan, nanti yang saya sedekahkan adalah yang hasilnya. Jadi hasilnya itu saya wakafkan atau saya sedekahkan. Nah, itu mungkin beda ceritanya. Tapi kalau orang nyuruh muterkan, harta itu masih milik yang bersedekah, berarti bagaimana mungkin dia nyuruh orang suruh muterkan, lalu orang itu tanpa diberi upah? Kan begitu? Tidak, ini bukan orang yang sudah tanahnya bukan. Jadi barang begitu tapi sama disilakan gitu ya, tanah disilakan. Jadi ini hasil sewa itu bukan nyuruhnya orang sesuatu itu enggak, barang yang kita menghasilkan. Oh ya, ini tadi pembahasannya wakaf tunai. Lah sekarang ibu bahasnya wakaf barang. Wakaf. Oh ya, kalau wakaf itu berarti yang diwakafkan ya tanahnya. Tanah itu sudah berpindah kepemilikan dari orang yang mewakafkan kepada nadir yang menerima wakaf yang itu menjadi milik umat. Cuman yang diambil itu adalah hasilnya atau manfaatnya, bukan barangnya kemudian dipakai hilang atau dijual, bukan. Kalau dia akadnya wakaf kendaraan, yang berarti yang dipakai adalah manfaat kendaraannya. Kalau dia wakaf toko, yang diambil ya tentunya manfaat di dalam menyewakan lalu hasilnya diambil, itu namanya wakafiyah. Tapi toko itu sudah menjadi milik umat karena sudah diwakafkan. Ya, tokonya itu tidak dimiliki lagi oleh wakaf, tetap dia lepas, cuman berjanji kalau sama yang memegang itu tidak bisa akan dialihkan kepada. Oh jelas kalau itu ya. Tapi bahasanya bukan harta itu masih milik yang mewakafkan, bukan. Lah ya, tadi kan ibu bilangnya begitu. Soalnya yang diwakafkan itu hasilnya, bukan yang diwakafkan hasilnya. Yang diwakafkan itu ya barangnya itu, cuman menghasilkan sehingga wakafnya itu betul-betul terus mengalir pahala. Jadi kalau yang diserahi wakaf itu tidak bisa. Jadi harus dibedakan antara yang mewakaf yang diwakafkan hasilnya dengan yang diwakafkan barangnya, ini sangat berbeda. Kalau yang diwakafkan hasilnya berarti dia belum wakaf. Kalau hasil baru itu yang diwakafkan. Itu bukan belum wakaf, ya sudah dilepas dari yang miliknya, dilepas. Kayak berarti dia masih apa namanya? Masih ambisi untuk istilahnya untuk supaya ini berhasil. Ini masih tetap kira-kira mengawasi. Jadi nanti kalau sampai ini tidak berhasil, akhirnya mangkrak, ya sudah saya ambil lagi, tak berikan yang lain gitu. Ya itu tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi yang perlu perjelas adalah yang diwakafkan itu ya barang itu, bukan hasilnya. Hasilnya itu manfaat dari wakaf, jadi itu akan berpahala sebagai sedekah dia. Boleh dari? Ya boleh, tidak ada masalah. Sudah masalahnya banyak sekarang itu pakar-pakar mangkrak dipakai. Ini kan dia kan mengatakan wakaf itu wakaf produktif, karena kalau nanti diwakafkan sudah lepas dan tidak bisa ngurus lagi, nyata cuma mangkrak. Jadi kan yang wakaf kan gelap. Iya. Itu nggak boleh ya. Ada yang lain? Sudah cukup atau yang lain? Ya. Ya, tidak ada. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan yang seperti ini bermanfaat. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.